Assalamualaikum sahabat Paman Dani yang selalu setia menonton videonya. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya untuk teman-teman Paman Dani. Tetap ikuti terus video terbarunya Paman Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi di channel Paman Dani. Malam ini saya akan menjelaskan sedikit fadilah sholat tarawih. Sholat tarawih tidak ada di sholat bulan-bulan lainnya. Tetapi di bulan Ramadan ada sholat khusus yang namanya sholat tarawih. Jadi untuk fadilah saya akan paparkan menurut informasi dan data yang saya punya, kawan-kawan. Jadi untuk fadilah sholat tarawih, untuk yang dari malam pertama sampai ke malam 30, kawan-kawan. Nah, fadilah sholat tarawih yang pertama adalah sholat tarawih, orang yang sholat tarawih malam pertama, itu fadilahnya orang mukmin akan dikeluarkan sebagaimana ia dari perut. Berarti kalau dia dikeluarkan dari perut, otomatis dosa-dosanya bersih tuh, kawan-kawan. Otomatis, wallahu alam, kawan-kawan. Itu menurut pendapat saya aja lah. Nah, yang kedua, orang yang sholat tarawih pada malam kedua, fadilahnya Allah akan mengampuni orang yang melaksanakan sholat tarawih dan dosa kedua orang tuanya, kawan-kawan. Jadi orang yang sholat tarawih di malam kedua, Allah akan ampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya, kawan-kawan. Nah, yang ketiga, orang yang sholat tarawih di malam ketiga, dia akan mendapat malaikat akan memanggil dari bawah arsy dan memanjatkan doa agar Allah mengampuni dosanya di masa lalu. Berarti itu kita mendapatkan ampunan dari Allah untuk dosa kita yang telah lalu, kawan-kawan. Untuk fadilah yang sholat tarawih keempat, malam keempat, yaitu mendapatkan pahala seperti membaca kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran, kawan-kawan. Masya Allah ini, kawan-kawan. Jadi orang yang sholat tarawih itu tidak pernah rugi, kawan-kawan. Walaupun itu sunnah, tetapi tidak ada di bulan lainnya, kawan-kawan. Jadi ini ibadah-ibadah khusus di bulan Ramadan. Untuk fadilah yang kelima, orang yang sholat tarawih di hari kelima atau di malam kelima, fadilahnya orang mukmin akan diberi pahala seperti sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, kawan-kawan. Luar biasa sekali. Soalnya kalau kita sholat di masjid biasa dengan Masjidil Haram, itu yang menurut saya pernah dengar, beda itu, kawan-kawan, hitungannya. Jadi satu kali kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 500 kali kita sholat di masjid biasa, kawan-kawan. Nah, jadi luar biasa itu, kawan-kawan. Untuk fadilah sholat malam tarawih yang keenam, yaitu Allah memberikan pahala seperti tawaf di Baitul Ma'mur. Para batu dan pasir juga akan memohonkan ampunan. Masya Allah ini, kawan-kawan. Nah, untuk fadilah yang ketujuh, kawan-kawan, malam ketujuh tarawih, fadilahnya adalah yang didapat sama dengan Nabi Musa alaihissalam bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menolong dari kejahatan Fir'aun. Nah, jadi pahalanya itu sama seperti Nabi Musa waktu bertemu Allah dan Allah menolongnya dari kejahatan Fir'aun. Untuk fadilah malam tarawih yang ke-8, itu keutamannya seperti orang yang beribadah yang ia berikan kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah, keutamaannya seperti orang yang beribadah seperti yang ia berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti ibadah kita itu dicatat seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kawan-kawan. Untuk fadilah malam ke-9, kawan-kawan, fadilahnya orang yang sholat tarawih di malam 9, fadilahnya sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, kawan-kawan. Berarti ini wallahu alam lah tafsiran, saya tidak berani menafsirkan. Fadilahnya sama dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena juga saya ini mendapatkan data-data dari sumber Google dan juga YouTube. Nah, jadi saya akan menyampaikan saja, tidak berani menafsirkan, kawan-kawan. Apabila saya salah, mohon dimaafkan dan di komen. Untuk fadilah malam yang ke-10, kawan-kawan,
Orang yang sholat tarawih di malam 10, orang mukmin akan dicukupi rezekinya dunia dan di akhirat, kawan-kawan. Orang mukmin akan dicukupi rezekinya dunia dan akhirat. Untuk fadilah sholat tarawih yang ke malam 11, yaitu Allah akan mengeluarkan dirinya dari dunia kelak seperti ia keluar dari perut ibunya dan bersih dari dosa, kawan-kawan. Untuk fadilah yang ke-12, orang yang sholat tarawih di malam 12, yaitu fadilahnya orang mukmin akan datang di hari kiamat dengan wajah yang bersinar cerah seperti sinar bulan. Untuk yang ke-13, orang mukmin yang sholat tarawih di malam 13, orang mukmin akan datang di hari kiamat dengan keadaan bersih dan diselamatkan dari keburukan, kawan-kawan. Jadi kita datang nanti di hari kiamat dengan bersih dan diselamatkan dari keburukan. Nomor 14, sholat tarawih yang ke malam 14, yaitu disaksikan oleh para malaikat dan mereka akan bersaksi di hari kiamat kelak, sehingga orang mukmin tidak akan dihisap di hari kiamat kelak. Masya Allah. Jadi kalau kita sholat tarawih yang di malam 14 ini, kita akan disaksikan para malaikat dan mereka akan memintakan ampunan, kawan-kawan, sehingga kita tidak dihisap. Untuk malam yang ke-15 nih, kawan-kawan. Malam ke-15, orang yang sholat tarawih di malam ke-15, yaitu malaikat yang menanggung aras akan memohonkan rahmat kepada Allah. Nah, Masya Allah. Jadi banyak sekali padilahnya. Para malaikat ikut turun tangan langsung membantu kita memohonkan doa dan rahmat, kawan-kawan. Malam yang ke-16, Allah menjamin segala keselamatan dari api neraka dan Allah akan menjamin surga baginya. Nah, berarti orang yang sholat di malam 16 ini padilahnya luar biasa ya, kawan-kawan. Allah akan menjamin segala keselamatan dari api neraka dan Allah akan menjamin surga baginya. Malam tarawih yang ke-17, orang yang sholat tarawih di malam 17, padilahnya Allah memberi pahala sebagaimana yang diberi kepada Nabi Allah. Nabi Allah itu kan banyak, kawan-kawan. Jadi pahalanya sebagaimana yang diberi kepada nabi-nabinya. Nomor yang ke-18, orang yang sholat tarawih di malam 18, fadilahnya Allah akan memanggil para malaikat dan menyatakan bahwa Allah telah ridho orang mukmin dan kedua orang tuanya. Masya Allah, ini puncak dari keimanan, puncak dari kenikmatan kita ya, kawan-kawan, yaitu ridhonya Allah, kawan-kawan. Jadi ketika kita sholat tarawih di malam 18, Allah telah ridho dan menyatakan kepada malaikat bahwa dia ridho kepada orang mukmin dan kedua orang tuanya. Untuk malam yang ke-19, orang yang sholat tarawih di malam 19, Allah akan menjanjikan surga Firdaus kepada orang mukmin. Allah akan menjanjikan surga Firdaus kepada orang mukmin. Untuk malam yang ke-20, Allah memberi pahala seperti orang yang mati syahid, kawan-kawan. Jadi Allah memberi pahala seperti orang yang mati syahid. Malam ke-21, orang yang sholat tarawih di malam ke-21, Allah membangunkan gedung dari cahaya. Allah membangunkan gedung dari cahaya. Wallahu alam gedung apa itu? Kalian bisa bayangkan sendiri. Kalau anda masuk ya jangan dibayangkan. Untuk fadilah yang kedua, orang yang sholat tarawih di malam kedua, itu orang mukmin akan datang pada hari kiamat tanpa beban dan kebingungan, kawan-kawan. Orang mukmin akan datang pada hari kiamat tanpa beban dan kebingungan. Untuk fadilah yang kedua, orang mukmin akan didirikan kota di surga, kawan-kawan. Nah, jadi fadilahnya untuk yang sholat tarawih yang malam kedua, orang mukmin akan didirikan kota di surga, kawan-kawan. Adapun yang kedua-4, untuk orang sholat tarawih yang di malam kedua-4, Allah akan mengabulkan ke-20 doa yang dipanjatkan. Wallahu alam itu 24 itu doa punya kita atau apa gitu kan, yang jelas Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan, kawan-kawan. Untuk fadilah sholat tarawih yang ke-25, Allah akan mengampuni dosanya dan dilindungi dari azab kubur. Masya Allah. Jadi orang yang sholat tarawih di malam ke-25, Allah akan mengampuni dosanya
dan dilindungi dari azab kubur kawan-kawan. Untuk malam sholat tarawih yang ke-26, Allah akan mengangkat pahalanya seperti selama 40 tahun. Berarti 40 tahun pahala kita diangkat. Wallahu alam itu pahala apa? Yang jelas keterangannya begitu kawan-kawan. Untuk fadilah sholat tarawih yang ke-27, orang mukmin akan diberi kemampuan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat yang menyambar. Masya Allah, karena jembatan Shiratal Mustaqim itu kurang lebih 500 tahun mendatar, 500 tahun menanjak, dan 500 tahun menurun. Jadi kurang lebih 1500 tahun. Jadi orang yang sholat tarawih di malam ke-27 itu insya Allah melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat yang menyambar kawan-kawan. Untuk malam yang ke-28, orang yang sholat tarawih di malam ke-28, yaitu Allah mengangkat 1000 derajat di akhirat kelak kawan-kawan. Allah mengangkat 1000 derajat di akhirat kelak. Untuk sholat tarawih yang ke-29 kawan-kawan, fadilahnya diberikan pahala sebanyak 1000 haji mabrur. Masya Allah nih kawan-kawan, banyak sekali ini kawan-kawan pahalanya, yaitu 1000 haji mabrur. Itu yang mabrur itu berarti yang diterima itu hajinya kawan-kawan. Untuk yang ke-30 nih, yang terakhir nih kawan-kawan, orang yang sholat tarawih di hari terakhir atau malam ke-30, Allah akan berseru pada hambanya, makanlah buah-buahan surga dan mandilah dengan air salsabil maksudnya. Dan mandilah dengan air salsabil dan minumlah dari air Al-Kautsar, yaitu telaga Rasulullah. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba. Nah, jadi itu beberapa kurang lebih 30 fadilah yang ada di sholat tarawih dari malam pertama sampai malam akhir. Apabila saya ada salah kata mungkin mohon dimaafkan. Mungkin itu kehilapan dari saya, kebodohan dari saya. Yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Data-data yang saya kumpulkan itu berasal dari YouTube juga, saya catat dan juga saya baca. Nah, dan juga mungkin bisa saya amalkan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, bisa menambah keimanan kalian dan juga keimanan saya nanti. Mudah-mudahan saya mendapatkan pahala jariah dari audio yang kalian dengarkan ini. Sekian dari saya, Paman Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.